Three, two, one. Welcome. Group 4. WIT. Pertama, pengertian remaja dan pemuda berdasarkan rentan umur. Pemuda dan remaja menurut rentan usia. Nah, masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja berlangsung dari umur 12 tahun hingga umur 21 tahun untuk wanita, sedangkan 13 tahun sampai 22 tahun untuk laki-laki. Sedangkan definisi pemuda menurut peraturan perundang-undangan adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kedua, permasalahan negatif pemuda pada zaman sekarang. Sudah tidak asing lagi bukan jika seorang remaja memiliki masalah. Apa saja sih masalah-masalah negatif yang ada di masa remaja? Contoh masalah pada remaja, yang pertama penampilan. Tidak asing lagi jika remaja sekarang memiliki penampilan yang sudah mengikuti tren. Yang kedua, akademis, yang mana remaja sekarang kadang tidak memikirkan pendidikannya dan lebih memilih hidup yang mereka jalani sekarang, entah itu di luar pendidikan atau dalam pendidikan. Yang ketiga, depresi, yang mana seorang remaja mesti memiliki penyakit yaitu kesedihan, kecenderungan dalam dirinya. Depresi juga tidak memungkiri orang itu memiliki masalah dalam keluarganya, bisa saja karena masalah pertemanan. Yang keempat, kurangnya komunikasi dengan orang terdekat. Terkadang masa remaja juga menutup dirinya di masalah keluarga dan dia tidak menceritakannya kepada siapapun. Yang kelima, bullying atau perundungan. Sudah tidak biasa lagi masalah bullying atau perundungan, apalagi di suasana sekolah, kampus, dan di luaran. Yang keenam, percintaan. Banyak sekarang remaja yang umurnya masih di bawah sudah melakukan percintaan dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketujuh, kecanduan gadget. Anak umur sekarang seperti umur 5 tahun sudah mengerti itu gadget. Ketiga, potensi positif yang bisa dicapai pemuda apa saja? Tip yang bisa dicapai pemuda saat ini, yang pertama berhenti membandingkan diri dengan orang lain, yang kedua membatasi lingkungan pertemanan buat yang toksik, yang ketiga berani mencoba dan memulai hal baru, yang keempat menemukan passion yang ada dalam diri, yang kelima mengembangkan potensi dan keterampilan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, terima kasih. Keempat, cara menggali atau mengembangkan potensi positif pemuda, baik formal dan non-formal. Beberapa cara untuk mengembangkan potensi positif pemuda. Yang pertama, kenali diri secara mendalam. Apabila belum bisa mengenali diri sendiri, sebaiknya coba kembali telaah apa saja yang kamu sukai. Kira-kira apa saja yang membuat kamu tidak akan pernah bosan untuk melakukannya. Hal seperti ini bisa dijadikan acuan untuk mengenali potensi yang ada pada diri kamu. Yang kedua, coba cari tahu kelebihan dan kekurangan diri. Perlu diketahui bahwasanya setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Tujuan mengetahui kelebihan dan kekurangan diri yaitu supaya mempermudah kamu untuk mencapai tujuan dan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah yang nantinya akan dihadapi dan mencari solusi atau mengatasinya dengan terbaik. Jika kamu memiliki kekurangan, janganlah pernah minder. Justru berusahalah untuk menutupi kekurangan tersebut dengan kelebihan yang dimiliki. Yang ketiga, open-minded terhadap saran dan kritik dari orang lain. Ketika kamu sedang mengembangkan potensi yang dimiliki, sebaiknya kamu selalu bersikap terbuka dalam menerima saran maupun kritik dari orang lain. Anggap saja setiap saran dan kritik dari orang lain sebagai hal positif yang sangat berguna bagi masa depan serta bisa dijadikan motivasi. Akan tetapi, kamu harus bisa memilih kritikan yang diberikan kepadamu. Apabila saran dan kritik dari orang lain sifatnya membangun bisa dijadikan bahan untuk introspeksi diri. Kelima, peran pemuda di dalam masyarakat. Pemuda di dalam masyarakat. Selain menjadi agen perubahan, peran pemuda juga sebagai agen pembangunan yang mana pemuda Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang.
baik pembangunan secara nasional maupun pembangunan daerah. Artinya, pemuda memiliki peran untuk menjadi pusat kemajuan bangsa itu sendiri. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui pembekalan perubahan lingkungan masyarakat, baik secara nasional maupun daerah, menuju arah yang lebih baik di masa depan. I know